udang keju gacoan berseliweran di mana-mana loh. Tapi aku penasaran ya, enak apa enggak ini? Oh, bikinnya begini. Ini mah enak banget. Bikin aja. Langsung aku siap-siapin bahan-bahannya, well. Pertama ialah udang dan daging ayam. Aku langsung masukin aja ke chopper. Kalau yang punyanya Randy sih dicacak-cacak dulu. Udang dan daging ayam masuk. Tambahkan beberapa siung bawang putih, lada bubuk, garam, kaldu bubuk. Ini tuh kurang lebih bahan-bahannya kayak bikin bakso gitu, well. Ini versi aku ya, yang penting kejunya nanti. Ini aku pakai tepung tapioka dan tepung maizena. Tambahin kocokan telur lalu dicoper. Nah, adonannya seperti ini, jangan terlalu encer pokoknya. Nah, aku pakai keju quick melt yang mozzarella itu. Aku nggak pakai sarung tangan tapi cuci tangan. Karena pakai sarung tangan tuh malah ribet, well. Nah, aku cetak-cetak begini aja. Lalu lentangkan kejunya. Tutup sampai rapet, jangan sampai kelihatan kayak melongo gitu. Lanjut kita balur-balurkan ke tepung panir, well. Nah, seperti ini aku bikin kayak jumbo aja. Dapat 4 lonjor. Nah, digoreng dengan api yang cenderung kecil aja. Jadi nanti matangnya tuh sampai merata ke dalam-dalam, well. Jangan lupa dibolak-balik, pastikan matangnya sampai merata. Nah, kalau udah berbentuk golden brown diangkat. Biar makin majito, cocolnya pakai saus. Lanjut dibuka aja. Ih, lumer banget loh. Lezat banget ini kayaknya. Cocolin aja ke saus, lalu masukin ke mulut mungil. Maco banget rasanya. Ini tuh bener-bener masih rame aja bakso muncrat ini. Kemarin tuh aku udah sempet berhasil loh bakso muncratnya enak lagi. Kali ini aku mau bikin bakso muncrat pakai ikan tongkol, well. Kebetulan ikan tongkol ini aku simpen aja di freezer. Setelah dicuci aku potong-potong aja begini, well. Pokoknya dibersihin deh sampai bersih banget. Setelah semuanya tulang-tulangnya udah dibersihin, lanjut masukin aja ke chopper. Setelah daging ikan tongkol udah halus, bawang putih goreng, bawang merah goreng masuk, lada bubuk, garam, kaldu bubuk masuk. Tepung tapioka beberapa sendok aja. Ceplokan 1 butir telur lalu kocok. Kocokan telur masuk dan es batu masuk. Lanjut chopper lagi, well. Nah, pas banget adonannya nggak kental, nggak lembek. Nah, di sini aku punya gaji atau lemak sapi. Lemak sapi kita cacak-cacak aja buat bikin muncratannya. Nah, setelah itu kita taruh di wadah. Biar muncratannya rasanya lezat, kita tambahkan aja bumbu-bumbu. Seperti lada bubuk, bawang putih bubuk, garam, micin. Nah, lanjut kita cetak-cetak aja. Cetak bikin jeglongan yang dalam supaya isi tetelan gaji lemaknya banyak, well. Nah, setelah udah jeglong begini kita masukin tetelan gaji lemaknya. Lalu tutup lagi sampai rapet. Pastikan jangan sampai bocor. Rapi seperti inilah. Di air panas yang mendidih kita cemplungkan bakso tongkolnya yang muncrat ini. Nah, aku dapat 2, yang satunya kecil, well. Tunggu sampai bener-bener mencair lemak dan gaji di dalamnya. Kok jadi bolong kayak donat ya? Ini kira-kira di dalamnya ada airnya nggak ini? Mana yang satunya bolong, bocor itu ya, kurang ajar. Ya udahlah, mudah-mudahan nggak bocor. Tambahin kuah, tambahin saus sambal dan kecap. Ini kayak donat tapi dipegangnya gembor empuk gitu. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Kok nggak muncrat ini? Coba yang kecilnya. Kok pada nggak muncrat ya? Ih, kok muncratnya ke bawah loh, rembes, sialan. Ya, kok pakai ikan tongkol nggak muncrat sih ya? Tapi ini jujur enak, sumpah. Rame banget lewat di beranda. Ini bolu ketan hitam katanya. Oh, pada lumer. Bikin aja, enak ini. Langsung siap-siapin bahannya aja, well. Ceplokan beberapa butir telur. Masukin gula pasir yang banyak aja biar manis. Nah, setelah udah di mixer, tambahin vanila bubuk dan SP. Lanjut mixer lagi biar merata banget sampai putih begini, well. Nah, tepung ketan hitamnya kita ayak aja biar nggak menggerumpal. Tambahin santan dan margarin cair. Lanjut mixer lagi sampai bener-bener mencampur baur, well. Nah, setelah udah mencampur kita tuangkan separuhnya di loyang. Ini separuh aja yang kita tuangkan, well. Lanjut dikukus sekitar 15 menit. Sambil menunggu bolunya matang kita bikin lumer-lumer kejunya itu, well. Aku pakai 2 balok keju oles dan susu kental manis. Lanjut diaduk-aduk aja begini hingga menjadi tekstur seperti ini, well. Tuangkan di plastik yang segitiga. Nah, bolu yang dikukus udah mateng. Lanjut kita tengahnya kita bikin joglangan seperti ini. Maksudnya buat naruh kejunya nanti. Keju kita pletetin aja di lubang-lubang yang joglang itu. Nah, seperti ini. Lanjut ditimpa lagi dengan sisa adonan bolu tadi. Sampai merapat, jangan sampai bolong. Kita ketrok-ketrok supaya padat. Lanjut dikukus lagi. Aku kukus sekitar 15 menit lagi. Nah, udah mateng, guys. Ademkan sejenak. Lalu kita toblak begini aja, well. Merosot sendiri. Dibuka aja. Wow, keren banget loh. Nggak sabar pengen nyicipin. Potong-potong begini aja. Dan ternyata, wow, lumer banget. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini bener-bener enak banget, well.
Ini bawang apaan ini ya? Ini di baris-baris. Ini bikin apaan sih ya? Keripik kentang. Oh, dibikin gelang. Ngiler. Enak banget itu, bikin aja. Langsung aja siapin 3 butir bawang bombay, well. Bawang bombay dikompet-kompet, lalu diiris-iris begini aja, dipotong-potong. Lalu dicongkal-congkal begini. Bentuk gelang seperti ini, well. Lanjut keripik kentang. Keripik kentang diremuk-remuk seperti ini aja, well. Nah, nggak terlalu halus. Siapkan tepung beras, tambahkan bawang putih bubuk, lada bubuk, garam, micin, tambah air sedikit. Aduk-aduk hingga berbentuk adonan seperti ini aja, well. Gelang bawang bombay kita balur-balurkan ke tepung adonan, lalu balur-balurkan ke tepung kentang yang udah halus. Langsung aja digoreng dan dikongsrang-kangsreng, well. Jangan lupa dibolak-balik sampai matangnya merata. Nah, kalau udah berbentuk golden brown seperti ini, lalu diangkat aja, well, ya, well. Tuangkan ke panci saus keju, mayones, bawang putih bubuk, lada bubuk, cabai bubuk, garam, micin, dan susu full cream, lalu diaduk-aduk sampai merata. Udah mendidih diangkat aja. Biar makin lezat, cocol aja pakai sambal ini. Menggoda banget loh. Masukin ke mulut-mulut mungil. Ini tuh bener-bener enak banget, well. Makanan apaan ini? Terong. Oh, prosesnya begini ya. Pakai kentang. Menggoda banget, kelihatannya enak gitu. Bikin aja enak gitu. Langsung aja siapin kentang sama terongnya, well. Terong ungu yang jumbo ini kita belah jadi 2 aja, well. Lanjut dikisrik-kisrik, diiris-iris begini aja. Setelah udah diiris-iris begini, lalu kita kerok lagi hingga berbentuk lobang joglang begini aja, coy. Lanjut direndam aja biar nggak kelihatan hitam banget. Lanjut kentang kopet-kopet, potong-potong begini aja. Cuci yang bersih lalu dikukus sekitar 10 menit aja. Well. Setelah udah matang lalu kita bejak begini aja, well. Lanjut ke terong. Terong masukin saus bolognese. Diratakan saus bolognesnya. Masukin kentangnya. Lalu pipih-pipihkan sampai merata. Disemen sampai halus. Kerik-kerik pakai garpu kayak video tadi. Lanjut di oven dikira-kira aja aku sih. Suhu dan durasinya atur aja. Nah, udah jadi tuh kan. Taburkan dengan bubuk nori. Ini tuh enak apa kagak sih sebenarnya ya? Kalau lihat video pertama sih kelihatannya menggoda. Langsung aja cowel aja masukin ke mulut mungil. Alah, rasanya biasa aja, well.